Pada saudara buat siang hari ini kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Roh di setiap kami, lembutkan hati kami supaya bisa menangkap setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Hari ini kita belajar tentang penghalang destiny, ya. Apa? Penghalang destiny. Penghalang destiny. Penghalang destiny. Apa itu destiny? Jalan hidup setiap orang itu Tuhan sudah tetapkan. Tetapi ada penghalang-penghalangnya. Penghalang-penghalang yang bisa dari diri kita sendiri, bisa dari iblis, bisa dari luar, ya. Dan kita akan belajar hari ini supaya setiap kita mengerti ketika kita diciptakan itu sesuai dengan agenda Tuhan dan hidup kita itu tanpa pergumulan. Bisa nggak manusia hidup tanpa pergumulan? Bisa. Karena dia mengikuti arahan Sang Penciptanya. Kalau seorang manusia yang diciptakan oleh Penciptanya, dia mengikuti kehendaknya sendiri, itulah terjadi dalam pergumulan. Artinya, Recording in progress. aminnya mana? Amin. Ya. Saya hari ini tidak teriak-teriak karena lagi batuk. Jadi saya kuning down, ya. Sekarang saya lembut, tapi janji jangan tidur, ya. Oke? Nah, oke, ya 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi, ya 2, 3. Tetapi kamu itu sebetulnya siapapun kamu, entah jatuh di dalam dosa perzinahan, dosa pencurian, dosa pokoknya semua dosa yang membuat kamu ada di sini, ataupun kita yang ada di luar sana enggak ada penjara, tetapi engkau merasa bahwa engkau ini orang yang berdosa, sesungguhnya Tuhan punya akhirnya bahwa kamu itu sudah hidup. Aminnya terkira. Amin. Saya dari Semarang, kasih semangat saya, ya. Amin. Siangnya terbiasa pikirannya kemana-mana kalau nakal firman Tuhan. Walaupun hari ini suara-suara kamu dulu, kamu jangan tertidur, ya. Amin. Karena ini, ketika firman Tuhan disampaikan, kau tidak menangkap dan tidak menerimanya, kamu akan bilang banyak hal, ya. Jadi saya mau kalian tetap mengikuti saya, ya. Terus gini, pelajaran yang kemarin tubuh jiwara kan sudah paham tuh. Tubuh jiwara, kamu menjadi kedagingan karena jiwa dan tubuhmu menyatu. Kamu dipengaruhi pikiranmu, perasaanmu, hatimu dipengaruhi oleh panca inderamu, betul ya? Masih ingat sebulan yang lalu? Maka kamu menjadi kedagingan. Pada waktu kamu kedagingan, kamu tidak bisa menerima semua yang dari Tuhan karena Allah itu roh. Betul nggak? Masih ingat nggak? Lupa bu. Harus piye? Bagaimana kamu terhubung dengan Tuhan yang adalah roh? Kamu harus dituntun oleh roh. Betul nggak? Bagaimana saya dituntun oleh roh? Jiwa saya yang isinya pikiran, perasaan, keinginan harus tunduk pada firman Tuhan yang adalah roh. Betul nggak? Ya kan? Ketika pikiran saya, perasaan saya, keinginan saya dipengaruhi oleh apa yang saya dengar dari firman Tuhan, kemudian saya renungkan mempengaruhi pola pikir saya, mempengaruhi saya cara berpikir saya, maka jiwa saya sudah menyatu dengan roh saya yang sudah ada Roh Kudusnya, maka tubuh mengikuti. Misal begini, ini loh, Stanley tadi
harus berdoa. Ada sesuatu yang miss dari kamu, sehingga kamu gak paham mengapa saya harus berdoa dan kamu tiba-tiba kehilangan koneksi doa. Jadi gini, jiwamu, pikiran, perasaanmu, keinginanmu, ya, perasaanmu, hatimu harus diselaraskan dengan firman. Kalau kamu cuma berdoa, gak baca firman, ini kehilangan sesuatu. Saya sudah berdoa, saya sudah puasa, saya sudah melakukan ritual, saya pelayanan, saya tidak menjamin kalau kamu tidak baca firman. Karena firman itu harus kamu baca dan kamu renungkan untuk mengubah cara berpikirmu. Yang adalah itu di jiwa. Jiwa isinya apa? Pikiran, perasaan, keinginan, hati nurani harus diselaraskan dengan firman. Kalau kamu cuma berdoa-doa gak ada firman, ngerti? Betul. Berdoa apa kami yang ada di surga, Tuhan tolong Tuhan ini, soalnya ini Tuhan tolong. Kamu cuma nyodorkan kebutuhanmu saja, ya. Nah, kamu pikir bapakmu di surga itu cuma mesin ATM gitu, ya kan? Atau udah berbekalan gitu. Aku lagi lapar Tuhan, aku lagi ini Tuhan, aku butuh ini. Dan rata-rata orang yang cuma berdoa gak akan dapat apa? Kenapa? Gak ngerti Allah yang kamu sembah itu roh. Berarti pikiranmu, perasaanmu, keinginanmu, hati itu harus diselaraskan dengan firman dulu. Keinginanmu apa? Kamu berdoa tapi keinginanmu masih jorok kono cabul, ayo. Iya. Kamu rajin berdoa tapi kamu ngomel-ngomel terus. Kenapa kamu ngomel-ngomel? Karena aku nggak tahu ternyata kata sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nggak tahu karena itu nggak pernah dibaca. Ngerti nggak? Ada lagi begini. Sekarang itu kan lagi trennya LGBTQ, lesbi gitu ya. Orang-orang itu kan susah dikasih tahu. Padahal sudah tertulis bahwa pemburi tidak masuk dalam kerajaan surga, baji tidak masuk dalam kerajaan surga, ya kan? Mereka tetap saja seperti itu karena itu firman nggak dimasukkan ke dalam dirinya dan dikhotbahkan ke dirinya sendiri. Kamu kalau lesbi terus, kalau terus, kamu nggak masuk ke kerajaan surga, kamu masuk ke neraka ya. Nggak dikhotbahkan dirinya sendiri dengan firman itu ya. Ngerti ya? Kamu butuh firman untuk mengubah cara berpikir, keinginan, hasratmu, hati nurani. Kamu harus ubah dengan Ibu jiwa. Ini saya cuma mengingatkan sebentar. Sudah ingat? Sudah siuman? Sudah sadar? Nah, jadi kalau diajari firman, jangan pikirannya kemana-mana. Efesus 4 ayat 16, jangan punya pikiran yang sia-sia. Saya kalau di sini kamu pikirannya kemana-mana, itu pikiran sia-sia. Pikiran itu di jiwa. Jiwa harus menangkap firman disampaikan itu apa. Hari ini kita judulnya apa? Penghalang destiny. Destiny itu apa? Apa? Takdir. Nah, ini asik nih. Anak-anak Tuhan tidak mengenal takdir. Anak-anak Tuhan tahu adalah melakukan kehendak Tuhan. Semua yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupmu sudah ditulis di dalam buku kitabnya. Mazmur 139 ayat 16, coba dibaca. Saya mau kasih lihat ke kalian semuanya. Jangan ada yang putus harapan, jangan ada yang putus asa, karena kalian ini diciptakan sudah ada di dalam buku catatannya Tuhan. Oke? Masih semangat? Ya, 139 ayat 16. Itu dikasih ayat 16. 2, 3.
dilahirkan oleh mamanya. Tuhan sudah punya kitab tulisan namanya Stanley, bahwa dia lahir dari mama papa ini, bahwa dia nanti akan melakukan ini, bahwa dia nanti akan melakukan. Tidak ada agendanya Tuhan kamu masuk di sini. Ada. Karena apa? Yeremia 29 ayat 11 ngomong apa? Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberi sukacita dan keselamatan. Kalian pusing. Kalian pusing apa ngantuk? Masih ikuti? Setiap orang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Bapamu itu bukan tukang dusta, bukan tukang nyuri, bukan tukang cabul. Bapamu di surga itu sangat kudus. Maka kamu sebenarnya diciptakan kudus. Kalau kamu tiba-tiba menjadi pencuri, kamu tiba-tiba menjadi pezina, kamu tiba-tiba menjadi seorang yang berperilaku di luar kehendak Tuhan, ada yang salah di dalam hidupmu. Bapamu itu siapa? Iblis kan? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Itulah yang disebut penghalang Kristen. Ngerti ya? Bu, gimana kalau sekarang kejadiannya sudah seperti ini? Apakah Tuhan bisa merekayasa sesuatu yang baik dalam hidup saya? Sangat bisa. Tuhan bisa mengkreat ulang catatan tentang kehidupan. Amin. Sebab Dia adalah ahlinya dalam mengkreat sesuatu menjadi lebih baik. Yang diinginkan adalah kamu salah. Kamu mau salah. Kamu gak usah pusing nanti gimana. Santai saja. Bapa di surga itu maha kuasa, dan Dia perkasa, dan Dia sanggup mengerjakan apa saja. Kalau engkau menyerahkan hidupmu kepada Dia, Dia bisa menciptakan sesuatu yang ajaib, asal kamu percaya dan mau taat. Tanpa pergumulan, tanpa harus kerja keras, kamu tinggal nyengklak. Bahasa Jawa itu nyengklak. Bahasa Sunda apa ya? Nyengklak. Wah, apa sih ya? Nempel. Tinggal kita kalau naik mobil dan naik aja gitu loh. Terus kita kan mobil jalan gitu loh. Masih ya. Kamu tinggal gitu aja. Nih contoh ya. Kita kalau naik eskalator di bandara itu yang di Jakarta itu kan besar banget ya bandara. Itu kan ada jalan eskalator yang jalan terus itu supaya kita tuh gak terengah-engah kalau jalan tinggal lompat aja di situ tuh jalan cepet banget gitu. Itu kan namanya percepatan. Kamu ditarik oleh eskalator itu. Kalau kamu jalan dengan Tuhan seperti itu, ini bisa diimajinasikan? Bisa? Asal kamu lompat di tangannya Tuhan, kamu bisa dikira menjadi sesuatu yang ajaib. Masalahnya kadang-kadang itu kita tuh punya keinginan sendiri, betul kan? Wah, kita punya anak-anak sendiri, kamu lupa bahwa kamu tuh punya Tuhan yang memberi kamu, yang menciptakan kamu, yang Dia punya banyak sekali hal yang ajaib yang seharusnya kamu bisa terima gitu loh. Gara-gara kenapa sih? Gara-garanya itu sekarang apa? Itu tadi loh, jiwamu tuh gak dikasih makan bir. Ya, akhirnya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudara perhatikan, setiap kali kamu membaca ayat demi ayat, kamu harus percaya bahwa yes, itu terjadi dalam diri. Aku adalah orang yang dipilih. Aku adalah imamat yang rajin. Apa itu imamat yang rajin? Aku para imam. Imam itu apa? Imam itu apa? Dia itu punya posisi spesifik, dia bisa mendekat kepada Tuhan. Dia bisa mendekat kepada Tuhan. Dia punya akses untuk masuk ketemu dengan Tuhan. Namanya ini. Kamu imamat yang rajin. Kenapa? Dosamu sudah diampuni.
dikasih makan firman, makanya jatuh terus. Ketika jiwamu tidak akan kasih makan firman dan kamu terlalu scroll, kamu medsos, kamu Instagram, kamu melihat apa kata orang, kamu jiwamu dipengaruhi oleh apa yang kamu dengar, yang kamu lihat dari luar, kamu menjadi kedagingan. Tapi kalau kamu baca firman mempengaruhi cara berpikirmu, kamu walaupun hari ini kamu masih jatuh bangun di dalam dosa, tapi firman Tuhan berkata, kamu tiba-tiba baca 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah itu setia dan adil, kalau kamu mengakui segala dosamu, maka Dia akan menghapus dosamu, kamu bersih clean. Seperti itu. Kamu habis bikin dosa nih, terus aduh Tuhan ampuni aku tadi marah-marah, ngamuk-ngamuk, Tuhan ampuni aku, Tuhan masuk aku dengan darahmu yang kudus. Firman-Mu berkata, kalau Engkau itu Allah yang setia dan adil, aku mengakuinya, maka segala dosa dan pelanggaranku diampuni. Amin. Itu ya dan amin. Itu ya dan amin. Makanya Bibis, kalau saya ngomong jangan suka Tuhan. Iya, berikan Tuhan. Jadi hari ini kamu yang berdosa, terus gimana kalau saya jatuh bangun lagi dalam dosa? Firman Tuhan berkata, kalau kamu sengaja berbuat dosa setelah kamu mengenal kebenaran, maka tidak ada korban darah Yesus untuk menghapus dosamu. Yaitu kamu ulang-ulang terus di dalam dirimu sehingga kamu tuh ngerti, oh iya, lama-lama kamu hidup dalam roh. Memang tidak bisa instan, tapi karena kamu tekun membaca firman, jiwamu akan dipengaruhi firman Tuhan yang telah kamu di dalam roh. Maka ketika kamu membaca, kamu bangsa yang terpilih, amin. Meskipun masih proses jatuh bangun dalam dosa, tapi kamu sudah punya amin. Gitu loh caranya membaca itu. Oke? Saya mau kalian semuanya ini keluar dari sini menjadi orang-orang hebatnya Tuhan. Amin. Kamu di-create ulang masa depanmu keren aja dan kamu akan dipakai sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Katakan amin. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang kerajaan. Para imam itu diberi akses untuk masuk mendekat kepada Bapa. Keren ya? Ya, imamat yang raja tinggal di dalam kerajaan, berarti kan kaya. Loh, lihat anak raja itu kaya kan guys? Rajanya kaya ya? Yesus Kristus raja tuh. Kamu dibilang anak raja katanya. Wah, nyanyinya fasih, aku anak raja, engkau anak raja. Gitu? Jadi kamu anak raja berarti kaya kan ya? Tapi kan kenyataannya kamu kan masih miskin bang. Udah gak apa-apa, yang penting kamu di roh itu kamu percaya dulu. Waktu kamu tuh di roh, di sini, di pikiranmu sudah ada benih ini, itu terjadi loh. Next time itu tunggu waktu diirami, direnungkan, lama-lama kamu kayak kayaknya gak semangat ya. Kalian itu wajahnya itu skeptis banget ya. Kayak gini loh. Caranya gimana sih supaya firman itu jadi di dalam hidup saya? Ini tak kasih tahu. Kamu jangan bengong aja. Kamu harus percaya, oke? Kamu imamat yang rajani. Amin. Masuknya di sini. Aku adalah para imam, orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan kau pilih aku. Dan kamu adalah anak-anak raja tinggal di dalam kerajaan. Kamu kayak tidak apa-apa Tuhan. Aku percaya walaupun hari ini aku masih miskin. Oh makan serba sedikit, oh minum serba sedikit, tidak apa-apa. Yang penting aku tahu bahwa aku tuh imamat raja. Gitu loh. Itu kamu masukkan di sini. Amin. Itu destinimu. Itu tuh panggilanmu sebagai imamat yang rajani. Karena gini loh, Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita
kita tuh Bapa, Putra, Roh Kudus. Makanya dibilang kita yang besar, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Halo, kalian itu anak Allah, berarti Allah dalam huruf kecil. Halo, makanya dia bisa ngusir setan. Tapi kalau anak setan yang nggak bisa ngusir setan, jeruk makan jeruk. Ngerti nggak? Nah, kalau daging itu berarti setan. Kalau kamu daging terus, hawa nafsu, marah, cabul, nyuri, itu kamu daging setan, anak setan, bukan anak Bapa toh. Makanya nggak bisa ngusir setan, nggak bisa nyembuhin orang. Ngerti ya? Kamu adalah imamat yang rajanya. Terus tadi judulnya apa? Judulnya apa? Penggalan destiny. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Satu baris ayat ini aja udah keren banget. Saya aja gemetar. Itu keberadaanmu, saudara. Kamu jangan menghina darah Yesus loh. Darah Yesus itu setetes itu bisa menghapus dosa satu pulau loh. Bah, gini. Kamu bisa membayangkan, kamu punya bapak, ya. Bayangkan kamu punya bapak. Bapak itu waktu kamu masih kecil kan, kamu minta apa saja dikasih kok? Betul nggak? Waktu kamu masih kecil, dikasih, kamu ingin apa dikasih. Dan sampai sekarang pun dia adalah bapak yang baik. Itu seandainya kamu punya bapak yang baik. Itu bapak di dunia, apalagi bapak yang mengatakan bapak di surga. Anaknya sendiri aja dikasih dibuat. Anaknya sendiri itu Yesus Kristus. Apalagi untuk hal-hal sepele di dalam kehidupan, dia punya banyak rancangan yang ajaib untukmu. Yang harus kamu lakukan adalah itu tadi. Besok lompat masuk di dalam mobilnya Tuhan, masuk di dalam makinannya Tuhan. Bagaimana aku masuk di dalam makinannya Tuhan? Bercara berpikir. Syarah ini seorang arsitek. Waktu dia mau membangun sebuah rumah, dia akan gambar dulu, betul ya? Gambar dulu letak-letaknya begini-begini, terus biayanya gitu ya, supaya nggak tekor. Betul nggak? Nah ini kalau apa jenisnya mandor ya, mandor sakit dewi, semuanya sendiri tekor, berantakan, nggak jadi seperti yang biayanya membengkak. Oh jadinya jadi seperti ini, kok jadinya berubah jadi berantakan ya. Sama hidup itu seperti itu. Arsiteknya siapa? Tuhan. Kamu tinggal nurut aja, hidupmu enak. Itu loh maksud saya. Tapi bagaimana? Nurut itu susah kok. Saya bilang susah siapa? Kamu gatuk ya? Masih. Yang bilang susah itu siapa? Kan tubuh jiwa rohmu kan sudah ada Roh Kudus. Jiwamu, pikiranmu tinggal diselaraskan dengan firman. Gampang. Apalagi kamu di sini waktumu banyak. Betul nggak? Ya kan? Jadi ya, baca kita dipimpin sama Pak Suryo. Siapa yang pimpin? Pimpin dia kan? Ya dia berpimpin. Iya. Rajin, saling mengingatkan. Ayo pelajaran tubuh jiwa roh kayak apa kemarin yang diajarin Bu Ana. Oh, kenapa orang kedagingan? Oh, bagaimana supaya hidup di dalam roh? Oh, apa untungnya kalau kita hidup di dalam roh? Oh, berarti bisa tembus dengan roh yang ada Allah dengan dalam roh. Diskusi lah kalian itu daripada ngomongin, oh ya dia karena sebenarnya 3 kilo kan enggak usah. Supaya kamu memberitakan
dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi gini, setelah Tuhan merestorasi keberadaanmu yang tadinya hamba dosa, hamba ketakutan, hamba kecemasan, kamu dipilih, kamu ditentukan, terus kamu menjadi serupa dengan anaknya. Kamu dipanggil, kamu dibenarkan, kamu diutus, kamu dimuliakan, gitu loh. Tapi kan ada proses dulu toh. Prosesnya apa? Direstorasi dulu, dibetulkan dulu gitu loh. Kamu dulu hamba iblis, betul kan? Kamu dulu hamba dusta. Atasmu tuh bukan Bapa di surga, bukan kebenaran. Kamu semaunya sendiri. Baca di Roma 6 tuh. Kamu mengikuti kehendakmu sendiri. Kamu dulu hamba dosa. Sekarang kamu hamba kebenaran. Kebenaran itu apa? Yohanes 17:17. Jadi kamu tidak bisa yang namanya ya manusia itu ya wajar jatuh bangun terus di dalam dosa. Tidak wajar karena ada darah Yesus menghapus dosamu. Tidak wajar karena Roh Kudus diam di dalam kamu. Tidak wajar karena kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tidak wajar karena bapakmu tuh bukan iblis, tapi Bapa di surga. Ngerti ya? Bisa nggak? Jadi seharusnya orang itu bisa nggak tidak jatuh dalam dosa? Belum ada. Kalian sih nggak fokus. Suara sana, suara sini, sana sini, sini situ, situ situ. Gini. Ada kitab di surga namanya tentang nama-nama kalian. Nama itu sudah ada ditulis di dalam surga. Sing nulis apa? Bapak di surga. Siapa? Ini tentang siapa? Tentang saya, tentang Syana, tentang siapa tentang kalian, nama-nama kalian. Itu sudah ada tulisannya. Dan itu sudah ada yang namanya kehendak Bapa. Kamu harus menjadi terang, kamu harus menjadi garam, kamu menguasai marketplace, kamu menjadi berkat, kamu menjadi kepala, kamu kan gitu. Sesuai dengan semua janji-janji Tuhan itu tuh ada di dalam nama-namamu. Tetapi iblis nggak suka. Benar nggak? Iblis nggak suka. Iblis itu kan dibuang ke bumi. Nah makanya pola dunia ini dikuasai oleh iblis, mempengaruhi orang-orang untuk duniawi. Ketika dia duniawi, dia tidak connect dengan Allah yang adalah roh. Yang paham angkat tangan. Ada yang nggak paham? Allah itu barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Firman itu roh dan hidup. Yohanes 6:63. Makanya dihafalkan. Dan ini tuh kecetak pasal-pasalnya tuh. Oh paham aku. Gitu loh. Yohanes 6:63. Ngikuti saya ya. Ini saya kalau teriak bisa batuk loh. Allah itu barang siapa menyembah Allah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Firman itu roh. Ayatnya di Yohanes 6 ayat 63. Firman itu adalah roh dan hidup. Roh dan hidup. Jadi jika pikiran saya dikuasai oleh firman, diselaraskan oleh firman, saya hidup di dalam roh dan hidup. Ekonomi saya hidup, kesehatan saya hidup, keluarga saya hidup, bisnis saya hidup, semuanya hidup. Saya mempengaruhi pikiran saya, keinginan saya dengan firman yang adalah roh dan hidup. Karena firman itu Yesus sendiri. Haleluya.
Haleluya. Oke, lanjut. Kamu harus direstorasi dulu dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Baru kamu bisa menjadi imamatnya raja ini. Oke? Oke kan? Atau kamu mau di kegelapan terus? Tidak? Bertobat. Karena di dalam kegelapan tidak ada apapun kecuali maut. Jadi berhenti hidup di dalam kegelapan. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Saya mau kalian menghafalkan 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Oke? Saya mau kalian menghafal 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamatnya raja ini, bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri, supaya kamu menjadi kepada bangsa ini. Kamu kali masukkan di otakmu ya, supaya kamu benar-benar menjadi imamat yang raja. Amin. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. 2, 3. Jelaskan ayatnya. Jadi sekarang kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Tapi seringkali kita sakar PDW semaunya sendiri, makanya dicuekin sama Tuhan. Wes karepmu gitu loh, betul kan? Dibilangin sama Roh Kudus, kamu kalau ke situ hancur loh. Kalau biarin hancur beneran. Habis itu baru teriak-teriak, Tuhan tolong. Nah sekarang saatnya kamu memutuskan untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjianku. Apa contoh perjanjianku itu tadi? 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu adalah imamat yang raja. Kamu itu punya akses untuk masuk di ruang tata. Kamu tuh para imam. Imam tidak ada imam yang kere. Aminnya libur. Gak ada imam yang kere, gak ada. Imam itu pasti diberkati karena berkatnya porsinya langsung dari Tuhan. Saudara, saya ini hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Saya mempercayai bahwa seluruh kebutuhan saya dipelihara oleh Tuhan. Benar, dan itu terjadi. Gak ada imam yang kere. Bu, apakah saya harus menuruti Bu Ana menjadi hamba Tuhan? Ya kalian memang hamba Tuhan, bukan hamba setan kok. Tapi sebagai penjual apa kamu, bisnis apa, kamu tetap hamba Tuhan. Kamu dokter, kamu insinyur, kamu apa, tetap hamba Tuhan. Gitu kan? Hidup di dalam kebenaran. Terus, kalau kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus, sama loh. Perjanjian lama dan perjanjian baru sama. Betul nggak? Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Apa sih kerajaan imam? Wow, imam itu tuh dibolehkan mendekat di ruang tata. Ini punya kartu akses. Ibaratnya kamu tuh dekat dengan presiden, kamu tuh bisa ngobrol langsung dengan presiden. Temannya presiden dapat fasilitas presiden, temannya Tuhan dapat fasilitas makanya kaya. Sekarang memang kamu belum, tapi kalau benih firman ini kamu tangkap, kamu renungkan setahun, 2 tahun, 3 tahun jadi. Untuk saya jadi hari ini dari perenungan day dan itu jadi. Kalau sampai hari ini kamu merasakan hati, gak usah firman, berdoa saja, puasa saja, nggak ada. Firman itu harus kamu masukkan, karena itu benih
memang gini loh, waktu kamu membaca ayat demi ayat, baca ayat, kamu tuh ngerti, oh aku tuh didesain tuh seperti ini loh yang tertulis di sini. Kalau nggak baca kan kamu nggak tahu, gitu, betul nggak? Misalnya Ulangan 28, oh kalau aku taat maka aku diberkati, oh kalau aku tidak taat maka aku mengalami kutuk. Oh ternyata darah Yesus itu menghapus setiap dosa dan pelanggaranku. Oh ternyata Dia itu begitu baik, Allah itu setia, Dia itu setia walaupun hari ini aku tidak setia, Dia tetap setia menunggu aku. Oh Dia mengetuk pintu hatiku membuka. Gini, kamu jadi ngerti. Oh gitu. Jangan punya pikiran bahwa Bapamu itu jahat dan tidak mau menerima kamu. Stop itu pikiran-pikiran itu. Dia menerima kamu, Dia mengasihi kamu, Dia memeluk kamu, Dia rela menyerahkan anaknya demi kamu bisa menyatu kembali dengan Bapa. Ya? Sekarang tinggal pikiranmu kamu selaraskan setiap hari dengan firman. Kalau engkau tetap berkeras, artinya destinimu dipotong. Destinimu dipotong. Jadi gagal gitu. Produk gagal. Ya. Jadi destinimu adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Yang kedua menjadi harta kesayangan Tuhan. Yang ketiga menjadi imamat yang rajani. Kamu tahu nggak? Menjadi imamat yang rajani, suara itu didengar di sidang ilahi. Apa sidang ilahi? Waktu kamu punya masalah yang besar, kamu nggak bisa berdoa, Bapa kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu. Nggak bisa doa gitu saja yang biasa. Kamu harus masuk ke dalam sidang ilahi untuk supaya kasusmu dibenarkan oleh Tuhan. Ya, misalnya ini, saya bawa kamu deh, kamu namanya siapa sih? Ini tak kasih gambaran. Namamu siapa? Rian. Rian ini divonis 20 tahun penjara gara-gara keluarganya apa orang itu pokoknya marah besar, pokoknya harus dihukum seberat-beratnya gitu ya. Ini di jasmani. Nah terus saya sebagai imamat yang rajani, karena saya sudah lepas dari dosa, saya mau hidup di dalam nurut sama Tuhan. Aku udah gak punya keinginan yang daging lah. Tuhan, aku mau menjadi imamat yang rajani. Ini saya atau kalian semua yang sudah selesai dengan dirimu sendiri dengan dosa-dosamu itu loh. Amin. Semangat ya. Waktu saya membawa dia di dalam doa, Tuhan, aku bawa dia dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran. Tahu Tuhan, aku tahu dia memang salah. Tapi Tuhan, bukankah Engkau Allah yang penuh belas kasihan? Saya suaranya didengar di sidang ilahi karena saya imamat yang rajani. Bapak akan berkata, oh ya, bisa diampuni. Oke, terima kasih Bapak, diampuni ya, diampuni. Terus saya bisa ngomong sama iblis, lepaskan cengkraman, jangan macam-macam sama dia. Dia sudah aku doakan dan Bapak sudah ACC, oke, dia dilepaskan di mana? Lepaskan cengkraman iblis, pergi sana ke neraka, jangan cengkraman yang lagi. Dalam nama Yesus, itu malaikat perang sama iblis yang mengganggu hidupnya dia. Terus let seminggu setelah sidang, let itu apa? Setelah seminggu sidang, ya. Tiba-tiba yang ini dapat kabar, wah terima kasih, aku dapat keringanan, aku cuma dihukum 1 tahun, terima kasih puji Tuhan. Itu imannya.
Keren. Nah, kamu pilih jadi imamat yang rajani atau yang sana? Itu keren. Kamu bisa mendoakan istrimu, anakmu, keluargamu, masa depanmu. Kamu bisa loh. Itu keberadaan. Itu karena darah Yesus yang berkuasa. Di dalam dirimu ada perjanjian darah Yesus itu menghidupkan kembali semua aspek dalam hidup yang mati itu. Standing. Seandainya kamu waktu itu tahu kebenaran, kamu ngerti kebenaran, ya, kamu akan banyak sekali yang bisa kamu kerjakan. Buktinya kan sudah terbukti. Kamu dituntut masuk ke gereja, ditolong, gitu. Kamu bisa menjadi orang yang, karena itulah agendanya Bapa. Tapi tiba-tiba dipotong sama iblis. Dengan apa tadi? Jiwanya, pikiran, perasaan, keinginan yang dipengaruhi oleh mata, telinga, scroll, game judi online, semuanya. Siapa yang mau tahu? Iblis dan dia sendiri tidak mau. Stop iblis gitu. Aku harus kembali ke destiniku. Sama orang-orang yang hidup di dalam perzinahan, orang-orang yang hidup di dalam narkoba. Stop iblis. Engkau sudah menghancurkan aku. Aku tahu sekarang destiniku adalah imamat yang rajani. Amen. Amen. 1 Petrus 2:12-17. Terakhir ya. 1 Petrus 2:12-17. Saya sudah habis waktunya. Sebentar lagi ya. Bentar lagi ya. Ya, dibaca cepat 2, 3. Penghalang destiny, tanpa sadar kita terus hidup di dalam kegelapan, kedagingan, hawa nafsu, dan hidup di dalam penyembahan berhala. Dan akibatnya dia dipotong destiny. Nah sekarang saya mau mengajak kalian kembali kepada destiny awal, bahwa kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, diciptakan mulia. Dan kamu ini adalah para imam-imam yang kaya karena hidup di dalam kerajaan. Tetapi ada yang menghalangi destinimu. Itu bisa yang namanya keturunan. Jadi gini ya, saya akhiri hari ini dengan saya akan berdoa untuk membersihkan silsilah keturunanmu. Tanpa sadar, keturunan kita ini dulu seorang pembunuh, maka di bawah-bawahnya itu ada darah yang suka ngamuk, cepat marah, pengen senggol bacol, senggol bacol. Padahal aku sudah berdoa, padahal aku sudah ini, tapi ya kalau aku terpancing itu aku tuh langsung mendidih.
itu silsilah darah di atasnya. Ada penghulu, ada nenek moyang yang memang perilakunya seperti itu. Kamu ada perjamuan kudus enggak setiap minggu? Sebulan sekali. Waktu kamu minum perjamuan kudus, kamu berdoa ya, dalam nama Tuhan Yesus, bersihkan silsilah saya Tuhan. Mungkin di atas saya ada seorang pembunuh, atas saya ada seorang pencuri atau pezina atau melakukan gay atau apapun yang itu melanggar firman Tuhan, sehingga kecenderungan hatiku ini melakukan pelanggaran. Bersihkan Tuhan darah waktu kamu perjamuan. Oke? Yang Katolik gimana? Gak ada darahnya, ya Pak. Mestinya dari jeruk dengan darah, sama aja. Oke? Bersihkan Tuhan dari silsilah keturunanmu yang seorang pembunuh, yang gay, yang banyak melakukan ritual-ritual dengan kuasa kegelapan, sehingga hidupku hari ini mengalami kutuk. Bersihkan Tuhan, dan tidak ada lagi kutuk dalam hidupmu. Setelah itu, engkau juga berdoa, menyelaraskan pikiranmu dengan firman Tuhan, hidup dalam ketaatan, supaya kamu kembali menjadi imamat yang raja. Para imam yang tinggal di dalam kerajaan, hidupnya diberkati tanpa pergumulan dan mengalami segala kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdiri. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Apapun keberadaan kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Darah-Mu cukup untuk menghapus setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami mau Engkau meng-create ulang masa depan kami. Engkau meng-create ulang hidup kami. Tuhan, mari Tuhan, ambil alih atas hidup kami masing-masing. Oh, yes, tangan Tuhan sedang menumpangkan tangan kepada kalian semuanya satu persatu. Yes, Engkau sedang ditulis ulang agendanya sesuai dengan agenda Bapa, dan Engkau akan mengerjakan banyak hal yang ajaib buat kerajaan surga dalam nama Yesus. Tuhan, darah-Mu menghapus setiap dosa pelanggaran mereka. Darah-Mu membatalkan semua perjanjian yang pernah dikerjakan dengan nenek moyang. Darah-Mu Tuhan Yesus menghancurkan semua ikatan-ikatan. Dan bila hari ini, angkat tanganmu. Anak-anak-Mu yang mengangkat tangan ini Tuhan, dikembalikan menjadi para imamat yang raja. Mereka akan tinggal di dalam kerajaan selama-lamanya. Mereka berfungsi sebagai imam. Mereka berfungsi sebagai orang-orang yang memperkatakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau di-create ulang, Engkau diciptakan ulang destinimu di dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih atas hidupmu. Firman Tuhan mulai mempengaruhi cara berpikirmu, hatimu diberi hati yang baru, dan dalam nama Tuhan Yesus meteraikan Roh Kudus, meteraikan dalam nama Yesus. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman